sambil saya waktu mengajar Bapak Ibu berselawat kepada Rasulullah SAW, mengharap berkah dari Allah dan juga dan syafaat dari Rasulullah SAW. Boleh Bapak Ibu? Silakan Pak Soleh bin Fadil. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi anil badri ya Allah. Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Lampu yang dijajar ini bisa dimatikan? Jelas. Terima kasih pada Ustaz Radil Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang hadir ada sepertinya 3.750 orang nih. Tapi yang jawab salam cuma sedikit. Wajah saya jelas, Bu? Terima kasih, Bu. Kok salam saya nggak dijawab, Bu? Karena Ibu nggak jawab salam saya, Ibu saya kasih pantun. Burung puyuh, burung galan, selalu muncul di waktu pagi. Kalau ibu-ibu nggak jawab salam, suaminya kawin lagi nanti. Jika matahari terbit dari barat, maka itulah tanda besar terjadinya hari kiamat. Jika memang kita umatnya Nabi Muhammad, maka jawablah salam saya dengan penuh semangat. Saya doakan yang jawab salam saya masuk surga tanpa hisab. Saya doakan yang jawab salam saya hidupnya berkah dunia akhirat. Saya doakan yang jawab salam saya jika punya hutang dan cicilan, ya Allah lunaskan hutang dan cicilannya. Kok kenceng amin ya? Ketahuan punya hutang sama cicilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran diulang kenceng-kenceng. Ada yang tulus, ada yang kesel kayaknya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
ma sya'allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa takun ya ulil albab. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dhikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul wa'dil amin. Badiru bil amali sholihat fitan kakitoi dan musik. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Al-mutamassiku yawma idin bidinih kal-qabidi alal jamri. Al-hadis al-kamakal sadaqallahu lazim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala syahidin. Adalah satu karunia yang sangat besar dari Allah SWT. Malam hari ini saya ditakdirkan Allah hadir di Masjid Al-Falah. Falah apa Falah? Falah ya, tapi di WC, di tempat wudhu L-nya 2. Kalau Falah itu beda dengan Falah. Kalau Falah kemenangan. Kalau Falah ini. Jadi beda ya. L-nya 1. Kalau L-nya 1 kemenangan. Kalau di sana L-nya 2 tuh saya baca. Berarti petani. Hayya 'alal falah. Berarti marilah kita ke sawah. Jangan salah ya. Yang betul ini nih, L-nya 1 kan? A-nya 2, al-falah, falah pakai H, H kecil. Saya bersyukur kepada Allah SWT bisa hadir di provinsi paling timur di Indonesia, menggenapkan safari dakwah kami dari barat hingga ke timur. Untuk Sumatera, kami sudah hampir semua provinsi, dari Lampung, Bangka, Jambi, terus Bengkulu sampai ke Aceh. 0 km Indonesia, Sabang. Alhamdulillah Pulau Jawa sudah, dari Jawa Barat, ujung Jawa Barat sampai ujung Jawa Timur. Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Ternate, Tidore. Yang belum Nusa Tenggara, baik Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, hari ini kami ditakdirkan Allah sampai di Provinsi Papua. Tapi kalau melihat yang hadir kayaknya bukan di Papua ini. Ini wajahnya biasa-biasa saja ya. Sepertinya ini ada orang Makassar ya. Orang Makassar banyak sini ya. Ada yang dari Jawa? Ada. Ya, maka fahamlah saya kalau Papua ini adalah miniatur Indonesia. Semua suku ini, betul? Baik. Maka saya bertemu dengan saudara-saudara kami, seiman dan seislam. Wabillahi khusus di Masjid Al-Falah. Di Masjid Al-Falah ini mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita, dan hadirnya saya bersama tim bersama Biker Subuhan Jayapura. Kami berharap mendapatkan ridho Allah, mendapatkan pahala, dan juga mendapatkan ampunan serta rahmat Allah SWT. Maka saya doakan yang hadir di sini, saya doakan menjadi ahli surganya Allah SWT. Jamaah mau masuk surga? Yang jawab sedikit, berarti peminatnya sedikit ini. Jamaah. Oi, jamaah. Saya bukan Ustadz Maulana. Mau masuk surga nggak jamaah? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Langsung. Punya apa mau masuk surga langsung? Saya cerita. Ada 7 hari yang akan kita lalui sejak kita meninggal dunia sampai kita bertemu dengan Allah di surga, insyaallah. Ada yaumul sa'ah, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, yaumul hisab, yaumul mizan,
Yaumul Jaza dan Yaumul Khulud atau Yaumul Akhir, 7 hari. Di hari yang ketiga, Yaumul Masyar, Rasulullah SAW ceritakan, yusyarun nasu fil masyari hufatan, uratan, gurlan, wahum yata'allakuna bi urukihim. Manusia nanti di padang masyar akan digiring tanpa alas kaki, telanjang bulat, tidak dihitan. Giliran tidak dihitan, tangan saya ngepal. Ya, kemudian bercucuran keringat. Makasih Kak. Kalau 1 gelas berarti 1 jam. Boleh 3 jam? Sampai jam berapa nih jamaah? Sampai jam 9 cuma sejam berarti. Masa jauh-jauh dari Jawa Barat cuma sejam? Sampai jam berapa jamaah? Sampai jam 11. Ditagih sampai jam 11 ya. Sampai jam 11 ya. Ditagih sampai jam 11. Tapi dengan satu perjanjian. Tidak boleh muntaber. Tidak boleh muntaber ya. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita. Satu-satu keluar kemana ini? Gak boleh muntaber ya. Baik. Manusia nanti digiring di padang masyar tanpa alas kaki. Sebanyak apapun alas kaki kita di rumah, ada bata, ada hurien, ada knickerman, ada weidenman. Nanti di padang masyar merek alas kaki kita sama. Satu merek. Nah, ada yang tahu apa? Nyekerman. Nyekerman, nah itu. Alas kakinya. Yang kedua, uratan telanjang bulat. Begitu kita dibangkitkan di padang mahsyar telanjang bulat, tidak ada yang berpakaian. Ketika Rasulullah cerita begitu, Siti Aisyah tersenyum. Hakan bidunul libas ya Rasulullah. Betul tanpa pakaian ya Rasulullah. Ajal, hakan bidunul libas. Betul tanpa pakaian. Idan ar-rijalu wa nisa'u yang zuru ba'dun ba'dun. Ya Rasulullah, nanti laki-laki dan perempuan saling. Ini adalah film Deep Impact yang mencoba menggambarkan bagaimana kondisi bumi ketika benda langit atau meteor jatuh ke laut. Terjadilah tsunami dahsyat. Ini ayah dan anak putrinya 25 tahun tidak bertemu. Ketika bertemu kedua kalinya sudah hancur negaranya. Dan masuk ke kota Exodus besar-besaran. Karena mereka lebih tahu lebih dahulu bahwa bencana besar akan terjadi. Kiamat adalah azab yang terburuk bagi makhluk yang terburuk di muka bumi. Yang menyaksikan kiamat bukan orang yang beriman, tapi makhluk terburuk di muka bumi. Rasulullah SAW bersabda, "Inna syirara nasi fil alam ja'athum as-sa'atu baghtatan." Seburuk-buruknya makhluk di muka bumi adalah mereka yang menyaksikan kiamat terjadi tiba-tiba. Laisa lahum iman walau bimiski dzarrah. Mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Jadi orang yang beriman walaupun imannya sebesar biji sawi, Allah cabut nyawanya. Bagaimana caranya? Kita saksikan setelah yang satu ini. Orang-orang beriman akan dicabut nyawanya serempak dalam waktu singkat oleh sebuah angin dari bumi Hijaz. Ainal Hijaz al-makan tangtashir min Makkah ilal Madinah. Tempat yang membentang, daratan yang membentang dari Mekah ke Madinah, itulah Hijaz, Arab Saudi. Nah, dari Arab Saudi, dari Hijaz inilah angin akan berhembus sepoi-sepoi.
La tamuru ala hadin. La tamuru ala hadin kana fi qalbihi min iman qabadathu. Tidaklah seorang pun walaupun imannya hanya sebesar biji sawi, ketika angin itu melewatinya, illa qabadathu, melainkan angin itu akan mencabut nyawanya. Jadi kalau ada angin sepoi-sepoi jangan senang. Jangan-jangan itu angin iliin nyabut nyawa kita. Enak sekali nih angin. Langsung mati ya. Itu angin iliin. Maka habis seorang beriman walaupun imannya sebesar biji sawi. Fayabku syururun nas, maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang buruk, manusia yang buruk. Laisa lahum iman walau bimiski darrah. Mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Ilaihim tub'asus sa'ah, kepada mereka lah kiamat diutus. Jadi yang menyaksikan kiamat lebih dahsyat dari ini hanya orang-orang yang tidak punya iman. Alisafi al-muslimun ya Rasulullah. Apakah tidak ada orang Islam pada saat itu? Banyak. Kasirun fihal muslimun. Banyak orang Islam pada saat itu. Tapi mereka Islam KTP. Mereka tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Fa'aina imanuhum ya Rasulullah. Lalu di mana iman mereka ya Rasulullah? Mereka tukar dengan jabatan. Dan iman mereka ganti dengan, mereka tukar dengan uang triliunan rupiah. Na'udzubillahi minna. Sudah ada orang yang menukar imannya dengan dunia. Sudah hilang nih jamaah. Jamaah. Kemana nih jamaah? Jamaah. Jamaah. Masih ada? Saya bukan Ustaz Maulana ya. Jamaah yang dimati Allah. Laulal bahaim lama yumtiru. Lama yumtiru. Andai kata tidak ada binatang ternak yang membutuhkan air minum, Allah tidak akan menurunkan hujan untuk mereka. Jadi kalau pada saat itu hujan turun, Allah sayang sama binatang, bukan sama mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Zaman sekarang sudah ada orang yang mencuri jabatan dan ada banyak. Berarti itu isyarat kita akan segera kembali kepada Allah. Sudah siap? Belum. Mau berapa lama lagi, Bu? Siap gak siap kita pasti kembali kepada Allah. Betul? Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan. Kenapa? Sama saja. Jamaah ini Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat kepada film pada Al-Quran, surat Al-Qari'ah. Yawma takunun nasu kal farash, yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Adalah manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Dan gunung-gunung berhamburan seperti bulu-bulu yang berterbangan. Ini terjadi Bapak Ibu. Seperti itulah gambaran para sinematografer dalam menggambarkan bencana the big disaster, bencana besar. Kiamat lebih dahsyat daripada itu. Ya. Alhamdulillah, orang-orang beriman tidak akan menyaksikan kiamat. Berarti kita mati duluan. Sudah siap? Insya Allah. Saya doakan yang belum nikah, sempat nikah dulu. Dan yang sudah nikah, sabar lagi. Jangan dimati Subhanahu wa taala. Dan kiamat tidak akan terjadi, melainkan Ka'bah akan diangkat oleh Allah dari tempatnya. Faksiru tawaf, perbanyaklah tawaf. Qabla an yarfa'aha Allah, qabla an yarfa'al Ka'bata Allah ila 'indah atau ila jadibih. Fa idza yarfa'uha fala tara min athariha fa ka'annama lam yakun min qabl. Perbanyaklah tawaf mengunjungi Ka'bah, Masjidati Makkah, berkunjung ke Ka'bah. Perbanyaklah tawaf ibadah mengelilingi Ka'bah sebelum Allah mengangkatnya ke sisinya. Karena jika Allah mengangkat Ka'bah ke sisinya, maka engkau akan menyaksikan tidak ada bekas sedikit pun seolah-olah tidak pernah ada Ka'bah sebelumnya di sana.
Orang beriman tidak ada, Ka'bah sudah tidak ada. Melainkan kalian akan menyaksikan, kata Rasulullah, tanah Arab akan kembali hijau yang tadinya tandus berpadang rumput, akan kembali hijau. Ya, akan kembali hijau berpadang rumput. Firman Allah SWT, ini saya perlihatkan pada Bapak Ibu, bulan November tahun 2018, akhir November 2018, kami umroh plus Aqsa, Mesir, Jordan, dan beberapa negara yang lain, transit saya di sana. Sebelum ke Madinah, kami ke Jeddah, kami transit di King turun di King Abdul Aziz Airport. Perhatikan Bapak Ibu. Kalau bisa menyaksikan kan, ini dari Jeddah sampai ke perbatasan Madinah, itu hijau seperti ini. Ingat kata Rasulullah SAW, La taqumus sa'atu hatta taruda ardul arabi murujan wa anhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tanah Arab akan kalian lihat hijau berpadang rumput yang tadinya tandus, padang pasir, gurun pasir akan berubah menjadi hijau dan muncul sungai-sungai di sana. Ini buktinya jemaah. Saat ini saya perlihatkan pinggiran kota Makkah pada jemaah. Inilah pinggiran kota Makkah. Padang rumput, ada sungai. Ya, ada sungai, ada persis seperti di kita, Bapak. Subhanallah. Bahkan kebun-kebun buah-buahan sudah banyak di sana. Di Taif bahkan buah-buahan luar biasa tumbuh dengan suburnya. Bisa terlihat sekarang? Ini tanda kiamat telah dekat. Tapi sayangnya ketika saya menyampaikan seperti ini, orang-orang yang tidak suka kepada saya, mereka mengatakan saya cocok. Padahal sudah benar kan sesuai dengan hadis Rasul. Saya khawatir upaya mereka memfitnah saya sama dengan yasudduna an-nasa an sabilillah. Menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Ini ayat-ayat Allah. Mereka jadikan lelucon dan fitnahan. Saya berharap Allah menggelar sidang. Saya ingin antara dengan mereka di hadapan Allah. Allahu Akbar. Lanjut jemaah. Pak di situ tadi kemana tuh baju hijau? Sekarang muntaber nih. Kemana Bapak itu? Udah bilang gak akan ada yang muntaber. Kiamat tidak akan terjadi, melainkan sungai-sungai di tanah Mekah pun masuk. Bapak Ibu, inilah kondisi Saudi Arabia hari ini. Keluar. Inilah yang menjadi faktor pendukung terbesar untuk merubah Arab yang tandus menjadi hijau berpadang rumput. 22 Desember 2018. Air-air pada keluar dari muka bumi, dari dalam perut bumi. Ada juga peristiwa ini. Kira-kira ini bukan air terjun Bapak Ibu. Ini pasir. Sedot diperintahkan Allah bergerak. Beginilah cara Allah mendesain tanah Arab untuk menyambut terjadinya hari kiamat. Siap tidak siap, kiamat pasti terjadi pada waktunya. Berarti umur kita sebentar lagi, jemaah. Artinya kita harus pintar memanfaatkan waktu yang tersisa untuk kebaikan. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Badiru bil amali salihat, perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Fasatakunul karena akan terjadi fitnah melanda kalian di mana-mana. Kakitoi lail dan muslim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Berlapis-lapis fitnah itu, ujian itu. Perkara fitnah akhir zaman, huru-hara akhir zaman. Belum selesai umat Islam porak-poranda karena satu fitnah, berdiri baru masih sempoyongan, dihantam lagi oleh fitnah berikutnya. Seperti itu Bapak Ibu. Saking dahsyatnya fitnah ini, kata Rasulullah SAW, manusia berganti akidah dalam sehari.
paginya beriman, wa yusbihul mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Yabiudinahu bi'ardi minad dunya, menjual iman agamanya, akidahnya demi dunia, demi pangkat, demi jabatan, dan demi cuan, Bapak. Saya perlihatkan pada Bapak Ibu, mohon maaf, inilah fitnah demi fitnah yang melanda kaum muslimin, seperti tadi. Kalau tadi fitnah dalam arti tanda-tanda kiamat dari segi gejala alam, sekarang dari kemunduran, demoralisasi, manusia membantai manusia. Detik-detik bumi Syam, bumi para nabi dan rasul berdarah. Bapak Ibu dan Subhanahu wa taala, ketika selesai sholat tahajud di Madinah, Rasulullah SAW qailulah, tidur sejenak, menunggu datangnya sholat subuh. Ketika Rasulullah tiduran begini, tiba-tiba Rasulullah terbangun. Ihmarat suatu wa'ina, merah wajah dan mata beliau. Lalu beliau bersabda, La ilaha illallah, La ilaha illallah, wailun lil arabi min syarrin qad iqtadaba. Celakalah bangsa Arab karena keburukan petaka yang segera mendekat menimpa mereka. Futihal yauma min rami Ya'juj wa Ma'juj mislahad. Telah terbuka hari ini lubang Ya'juj Ma'juj sebesar ini. Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah. Bangsa Arab, kata Rasulullah, akan menderita, akan terkena petaka besar. Di mana mereka akan mengalami petaka besar karena terbukanya lubang Ya'juj Ma'juj. Artinya Ya'juj Ma'juj akan menimpakan keburukan kepada mereka. Dan Ya'juj Ma'juj muncul, itu pertanda besar, tanda besar hari kiamat. Satu dari 10 tanda besar kiamat. Artinya kiamat sangat dekat kepada umat manusia. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, dalam bangsa Arab. Gejolak di Suriah dimulai ketika anak-anak sekolah SMP, SMA, mereka membuat grafiti, membuat tulisan-tulisan dan gambar, mengungkapkan kebencian dan protes mereka kepada presiden mereka, Bashar Assad. Ya, maka Bashar Assad marah, mengutus pasukan untuk menculik para pelajar tadi. Lalu para pelajar tadi ditangkap, disiksa, di antara mereka ada yang dimutilasi, potong-potong tubuhnya. Orang tua mereka protes, minta dikembalikan anak mereka dan jasad anak mereka, dan minta ditegakkan hukum. Maka mereka demo. Maka apa yang terjadi? Ketika demo, mereka bukannya disambut, malah diberondong dengan senjata tajam, peluru tajam. Akibatnya pembantaian pun terjadi. Bapak Ibu, inilah kehancuran dan petaka yang menimpa bangsa Arab yang Rasulullah SAW sebutkan tadi. A'udzubillahi min dzalik. Maka protes menyebar kemana-mana. Kota pertama yang berdarah adalah Daraa. Dan inilah Suriah, Bapak Ibu. Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi, ulama dari Saudi Arabia. Seorang pemuda ditembak ketika dia ingin menolong seorang muslimah. Muslimah ini muslimah yang hijabnya rapih, taat beragama, ahli ibadah. Diperkosa oleh siapa? Tentara Bashar Assad. Tentara Syiah Nusairiyah. Bapak Ibu, Syiah bukan Islam. Mohon maaf. Yang mau berdebat dengan saya silakan. Ya, saya sudah berdebat dengan orang Syiah, dengan Ustadz Syiahnya langsung berhadapan dengan saya. Bahkan kami mubahalah tahun 2007. Ini biadab mereka. Diperkosa itu gadis, ditelanjangi, diperkosa oleh 100 tentara rejim guard. Lalu dibiarkan di tengah jalan. Ketika ada orang yang mau menolongnya, tembak. Ada orang menolongnya, tembak. Termasuk pemuda yang satu ini.
Dan setelah ini Bapak Ibu akan menyaksikan seorang pemuda, semua orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kita dipaksa untuk mengakui Bashar Asad sebagai Tuhan, laksana di zaman Fir'aun saja. Seorang pemuda ini dia tidak mau. Akhirnya apa yang terjadi? Dia disiksa lalu diikat kedua kaki dan tangannya, dimasukkan ke lubang, ya, lalu dikubur hidup-hidup sampai tidak terdengar. Dipaksa mengatakan la ilaha illa bashar. Dia tetap mengatakan la ilaha illallah sampai syahid dikubur hidup-hidup. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, seperti Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Inilah fitnah tadi. Allahu Akbar. Bapak Ibu rahmati subhanahu wa ta'ala. Teman-teman kita berangkat ke sana dan mereka mencoba untuk membantu meliput dan juga menolong siapapun yang menjadi korban kebiadaban rezim di sana. Dan sayangnya kebiadaban rezim Suriah ini dibantu oleh Rusia. Bapak Ibu, akibatnya apa? Rumah-rumah kaum muslimin hancur. Anak-anak menjadi yatim. Mereka kelaparan karena tidak ada yang bikin makanan. Tidak ada dapur, tempat-tempat makan tidak ada. Sepi dan hancur. Sehingga anak-anak mereka mencari makanan entah kemana. Karena tidak ada makanan, mereka mencoba memakan apa saja. Ada kucing, mereka bunuh, mereka makan. Ada tikus, mereka bunuh, mereka makan. Demi Allah, ini yang terjadi. Ketika pun kucing sudah habis, tikus sudah tidak ada, maka demi menyambung hidup, mereka makan rumput, Bapak Ibu. Saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Saya tidak bicara tanpa fakta. Inilah yang terjadi di Suriah. Ini buktinya. Anak-anak ini sedang diwawancara, tiba-tiba bom meledak di belakang. Jika ini adalah anak kita, apakah kita tega membiarkan Bapak Ibu? Tidak. Demi Allah. Inilah yang terjadi. Dan inilah yang Rasulullah SAW cemaskan tentang umatnya di akhir zaman. Dan anak ini 2 hari tinggal di rumah ini karena aman. Rumah ini tidak ada penghuninya. Dia menyelamatkan diri, melindungi diri, menyembunyikan diri dari pesawat-pesawat yang siap menembaknya, yang berputar-putar di atas. 2 hari dia di sini, long time. Are you hungry? Apakah kau lapar? Ya, saya lapar. Apa yang kau makan sekarang? What are you eating? Saya makan rumput sekarang. Bapak Ibu rahmati Allah. Dan warisan mereka kelaparan berhari-hari. Ketika ada makanan mereka tidak berebut dan tidak saling sikut. Mereka lapar bersama, kenyang-kenyang bersama. Bahkan mati pun mereka bersama-sama. Hingga akhirnya mereka mati menyusul orang tua mereka, Bapak Ibu. Demi Allah, inilah fitnah akhir zaman. Apakah mereka bukan manusia? Mereka manusia, saudaraku. Mereka umat Islam. Mereka anak-anak kita juga. Dan kita dengan sesama muslim adalah saudara, satu tubuh kan Rasulullah. Seorang anak membangunkan ayahnya yang dia tinggal seorang diri. Ayah, bangun ayah, jangan tinggalkan aku sendirian ayah. Inilah bumi Syam, Bapak Ibu. Inilah fitnah yang Rasulullah sebutkan tadi. Wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Celaka bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat. Dan ini buktinya, Bapak Ibu. Bukan setiap hari, bukan setiap jam, nyaris setiap 15 menit bom meledak, menghancur dan meluluhlantakkan mereka. Rasulullah SAW tegaskan kepada kita, inilah fitnah akhir zaman. Kenapa Ustaz Allah tidak menolong? Kok Allah tidak melindungi mereka? Kata siapa? Allah menolong. Allah menolong kita. Cuma pertolongan Allah terhijab oleh perilaku dan perbuatan kita sendiri. Rasulullah SAW pernah ketika perang Uhud, perang Ahzab. Ketika perang Ahzab berkecamuk perang, Rasulullah dan para sahabat di embargo, di blokade. Berminggu-minggu tidak makan,
sehingga kehabisan makanan, kehabisan dedaunan. Tidak ada makanan, Rasulullah dan para sahabat makan daun-daun. Ketika daun-daun basah habis, makan dedaunan kering hingga lapar Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW 2 rakaat. Lama sholatnya padahal cuma 2 rakaat. Ditunggu dan dihitung sama para sahabat. Lalu para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ma ra'aituka wa ra'ainaka tusalli salatan atwala min hadhihi shalah." Ya Rasulullah, kami belum pernah melihat Anda salat sunat 2 rakaat lebih panjang daripada salat ini. Wa madza taqra fiha? Apa yang Anda baca ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, "Aku meminta kepada Allah 3 hal. Yang pertama, 2 Allah kabulkan, yang ketiga Allah tidak kabulkan." Yang pertama, aku meminta kepada Allah, Allah yuhlika ummati kama yuhlaka ummatu Musa alaihissalam kasinina fi adi. Allah yuhlika ummati bisinina kasinina Yusuf. Aku memohon kepada Allah agar umatku tidak dibinasakan oleh musibah kelaparan seperti terjadi di zaman Nabi Yusuf. 7 tahun kelaparan. Yang kedua, aku meminta kepada Allah, Allah yuhlika ummati kama yuhlika Fir'aun madjududah. Aku memohon kepada Allah agar umatku tidak diazab, dibinasakan dengan azab yang Allah turunkan pada Fir'aun dan pasukannya. Allah kabulkan. Yang ketiga, aku meminta kepada Allah, Allah yudhiqa ba'sahum ba'sa ba'din. Ba'suhum ba'sa ba'din. Aku meminta kepada Allah agar umatku tidak ditimpakan oleh keganasan dan kekejaman sebagian dari mereka. Famanani, Allah tidak mengabulkan. Kenapa yang ketiga Allah tidak kabulkan? Karena yang ketiga adalah akibat perpecahan umat. Inilah akibat perpecahan umat. Ketika kita berpecah belah, Bapak Ibu, hancur kita. Jumlah kita mayoritas tidak lagi ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Yushiku an tada'alikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Aku khawatirkan kalian akan dimangsa oleh bangsa-bangsa di dunia. Kita ini seperti hidangan di atas meja, Bapak Ibu. Amin kilatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah jumlah kami minoritas, kami sedikit ya Rasulullah, sehingga kami disiksa, kami dibantai? Bal antum yawma idzin kasir. Jumlah kalian banyak di muka bumi. Walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Kalian ibarat di lautan, tinggi ombak menakutkan, sampai di pantai hilang tanpa jejak, betul? Au karimal fi syatil bahar. Atau seperti pasir di tepi pantai, berhampar luas banyak, diambil, diremas-remas, hancur berkeping-keping. Itulah kita hari ini jamaah. Jumlah kita mayoritas di muka bumi, tapi kita dibantai oleh musuh-musuh. Wala yanza'anna al-mahabbata min suduri a'adikum. Allah mencabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian. Mereka tidak takut lagi sama kita betapapun kita banyak jumlahnya. Kenapa? Karena kita dipecah belah. Umat Islam yang tadinya ummatan wahidah, satu sentral komando, kuat di zaman Rasulullah, Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin, dinasti Umayyah sampai Turki Utsmani. Lalu umat Islam dipecah belah seperti kue lapis. Mesir dikuasai Inggris, Afrika Prancis, Irak Inggris, ya. Kemudian Aljazair Prancis, Malaysia Inggris, giliran Indonesia Belanda. Coba kita dijajah Inggris, pinter bahasa Inggris kita, betul? Karena kita dijajah Belanda, bahasa Inggris nggak bisa, bahasa Belanda apalagi. Jamaah, umat Islam seperti kue lapis. Bukan hanya kekayaan alam kita yang mereka rampas, bukan hanya darah-darah kita yang mereka kucurkan, bukan hanya keringat kita yang mereka peras, kita menjadi budak-budak mereka. Tapi akidah kita juga dikuras habis, dimasukkan kepada kita akidah-akidah yang sesat dan menyesatkan. Hancurlah kita, Bapak Ibu. Jamaah yang dirahmati Allah. Inilah fitnah yang terburuk. Kenapa Allah tidak menolong kita? Kenapa Allah tidak menolong mereka? Allah bukannya tidak menolong. Itu tadi, karena kita berpecah belah, akhirnya pertolongan Allah terhijab oleh perbuatan itu. Yang kedua, ini sebetulnya merupakan cara Allah mempercepat hisaban mereka. Rasulullah pernah bersabda jamaah, Inna Allah idha yuhibbu abdan ajilat hizzuhu fid dunya falaysa lahu hizzun fil akhirah. Sesungguhnya Allah, jika Allah sayang kepada seorang hamba,
Allah segerakan kesusahannya di dunia, sehingga di akhirat tidak ada kesusahan baginya. Tinggal menikmati surganya Allah. Jadi jamaah, kalau kita menderita di dunia, miskin, melarat, susah, ujian, dan kita dihinakan Allah, tidak. Kita sedang disayangi Allah. Ya, karena Allah tidak mau kita susah ya dunia akhirat. Allah tidak mau kita celaka di akhirat, maka Allah habiskan hisaban dosa-dosa kita di dunia. Di akhirat tidak ada siksaan bagi kita, sehingga kita tinggal menikmati surga. Alhamdulillah. Jamaah, senang tidak di akhirat, tidak disiksa? Yang jawab sedikit ini. Berarti selebihnya senang ya disiksa di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah. Namun kabar gembira dari Rasulullah SAW. Penderitaan saudara-saudara kita di seluruh dunia, terutama di Palestina dan Syam, Suriah, Irak, Rohingya, Uighur, tidak akan selamanya. Kenapa tidak akan selamanya? Karena Islam akan bangkit sebelum hari kiamat untuk yang terakhir kali. Yakin tidak Islam akan bangkit? Yakin? Baik. Di Mekah terjadi hal yang sama. Rasulullah tahajud, kemudian qailullah. Kalau qailullah Rasulullah kan, walaupun matanya terpejam, tapi hatinya tetap terjaga. Itulah Rasulullah. Beda sama kita. Mata kita merem, hati kita terlelap tidur, ya, tibra. Tiba-tiba Rasulullah bangun. Rasulullah bangun dan berkata, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag, Allahumma hal balag, ya Allah, bukankah telah aku sampaikan, ya Allah, bukankah telah aku sampaikan, ya Allah. Para sahabat terbangun gara-gara Rasulullah berteriak-teriak seperti itu. Umar bin Khattab menghampiri Rasulullah SAW dan mengatakan, "Naam, betul ya Rasulullah. Qad balagta risalat Allah, Anda telah menyampaikan risalah Allah kepada kami." Maka apa kata Rasulullah SAW? La yazharannal Islam hatta tarudal hatta yarudda kufra hatta yarudal kufra ila mawatin. Sungguh Islam ini akan tegak sebelum hari kiamat. Islam ini akan bangkit sebelum hari kiamat dan akan menyeret kekafiran kembali ke tempat asal mereka masing-masing. Demi Allah, ketika Islam tegak nanti, kita akan menyaksikan kapitalisme akan kembali ke Barat dan Amerika. Liberalisme akan kembali ke Barat. Bahkan komunisme pun akan kembali ke sarangnya. Apakah ke Cina ataupun ke Rusia. Allahu Akbar. Maka di muka bumi hanya Islam, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Berikut ini ada sebuah hadis yang mengindikasikan dekatnya kebangkitan Islam. Ya, kapan Islam bangkit, Ustadz? Kita hitung sama-sama. Ya, kita hitung Bapak Ibu sekalian. Kita lihat hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yab'asu min hadhil ummah. Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini ala ra'si kulli mi'atis sanah, setiap 100 tahun sekali, man yujaddid, orang yang akan memperbaiki agamanya. Islam yang terpecah-pecah akan dibikin satu. Ada yang mengaku paling sunnah, membid'ahkan yang lain, nanti tidak ada. Semuanya akan disatukan, tidak ada lagi perpecahan. Dan Islam akan memimpin dunia. Dan umat Islam akan kaya raya. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, pemimpin kalian akan membagi-bagikan harta kepada kalian tanpa menghitung-hitungnya. Yungshirul malsihahan, la yahtasib. Dibagi-bagi harta. Jadi kita kaya raya nanti. Insya Allah. Sampai ada orang yang miskin, datang kepada Rasulullah, fakir dia. Bukan hanya miskin, ya Rasulullah, kuntu fakiran. Aku orang fakir ya Rasulullah. Aku tidak punya sesuatu untuk aku nafkahkan pada anak dan istriku. Boleh aku minta, wahai khalifah, harta? Silakan. Kata khalifah itu, masuk kamu ke belakang. Di belakang ada banyak harta, ambil sama kamu untuk menafkahkan anak dan istrimu. Berapa banyak yang harus aku ambil, wahai khalifah? Sebanyak yang kamu bisa bawa. Subhanallah. Saking makmurnya kaya raya umat Islam nanti. Jadi insya Allah
ketika pemimpin kita, Imam Mahdi kita datang, yang punya cicilan sama hutang lunas pada saat itu. Amin. Maka, yang amin ketahuan punya hutang sama cicilan. Ya, Bapak Ibu diberkati Allah. Jadi 100 tahun sekali akan muncul mujadid. Bukan Nabi, bukan Rasul. Mujadid reformasi. Reformis. Baik, Bapak Ibu diberkati Allah. Islam terakhir memimpin dunia adalah Turki Utsmani. Saat itu Turki memimpin dunia hampir seluruhnya, 2/3 dunia. Negara terakhir yang dikuasai kaum muslim Turki, Konstantinopel, Bizantium. Dan Turki 1924. Andai kata tahun 1924 kita ambil sebagai angka terakhir umat Islam memimpin dunia, ditambah 100 kata Rasulullah tadi. Berapa? Mana nih jamaah sudah menghilang lagi. Sedih saya ceramah tapi nggak ditanggapin. Jamaah. Oi jamaah. Berapa jamaah? 2024. Sekarang tahun berapa? Berarti berapa lama lagi? Setahun lagi. Apakah tahun depan Islam ini akan bangkit? Wallahu a'lam bishawab. Berarti tahun depan Pak Anies jadi presiden. Kita lihat nanti kebangkitan Islam ini akan dimulai dengan munculnya para reformis bukan hanya Imam Mahdi, tetapi juga dari setiap wilayah negara di mana umat Islam berada. Erdogan kita doakan mudah-mudahan Erdogan naik menjadi presiden lagi. Amin. Ya, betapapun ada kontroversi dari berbagai macam sudut pandang, itulah mereka. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah, itulah mereka. Insya Allah, Bapak Ibu, Indonesia ini tidak akan selamanya seperti ini. Ya, badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Jemaah ini Matius Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Islam saat itu bangkit, umat Islam akan memiliki kekuatan yang dahsyat. Maka orang-orang tidak ada lagi yang mereka akan mengalahkan umat Islam. Ini gambarannya. Imam Mahdi tadi, pemimpin akhir zaman. Dan ini pasti terjadi, beliau pasti muncul. Saking betul-betul wajibnya beliau datang, pastinya beliau muncul. Rasulullah SAW sampai mengatakan begini. Di dalam hadis yang Imam Abu Daud, "Laulam yabqa minad dunya ila yaumun." Andai kata tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari, la tawalallahu dzalikal yaum. Allah akan panjangkan hari itu. Andai kata ini hari terakhir besok kiamat, Allah akan panjangkan hari ini. Hatta yubasa fihi rajulun min ahli baiti, sehingga Allah mengutus seorang laki-laki min ahli baiti, dari keturunanku. Yuwati ismu ismi, namanya serupa dengan namaku. Siapa nama Rasulullah? Muhammad. Wa ismu abihi ismu abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Nama ayah Rasulullah. Jadi kemungkinan besar namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Yamlaul arda qistan wa adlan. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan kesejahteraan dan keadilan. Kama muliyat zulman wa jawran. Sebagaimana penuh dengan pembantaian, peperangan dan kesemena-menaan sebelumnya. Jadi beliau pasti akan muncul. Kapan beliau muncul? Ketika Raja Saudi Arabia meninggal dunia. Ketika Raja Saudi Arabia meninggal dunia, lalu kemudian 3 anak-anaknya, putra mahkotanya, berperang berebut kekuasaan. Thumma la yasir ila wahidin minhum, tapi tidak satu pun dari mereka yang berhasil menjadi raja. Kenapa? Karena raja itu kemudian Allah berikan langsung kepada Imam Mahdi. Bapak Ibu rahmati Allah, inilah
raja dan keturunan pendiri Raja Arab dahulu. Paling atas pendiri Saudi, pendiri Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-Saud. Dan ini 10 anaknya. Ini anaknya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang yang menjadi raja adalah Muhammad bin Salman. Artinya putra mahkota adalah anak bungsu Mukrin bin Abdul Aziz. Namun, Mukrin bin Abdul Aziz meninggal 2015 ketika pesawat helikopter yang dinaikinya ditembak. Jatuh meledak. Maka putra mahkota jatuhlah ke tangan Muhammad bin Salman. Ya, ada 3. 1, 2, Muhammad bin Nayef. 3, Al-Walid bin Talal. Ini raja-raja, 7 raja-raja Arab yang sudah memimpin. Ya. Ini kata Rasulullah, yaktatilu indakan jukum salah satu akan berperang di sisi Ka'bah kalian 3 orang laki-laki. Kulum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak raja. Sumala yasiru ila wahidin minhum. Tidak seorang pun dari mereka yang berhasil menjadi raja. Bapak Ibu. Ya. Mukrin bin Abdul Aziz meninggal karena helikopter yang dinaikinya jatuh. Tinggal 2, Muhammad bin Nayef dan anaknya Muhammad bin Salman. Anaknya Raja Salman, Muhammad bin Salman. Ada yang ketiga sekarang, Al-Walid bin Talal. Ini Al-Walid bin Talal. Juga putra mahkota. Mereka akan berperang, apakah mereka? Wallahu a'lam bishawab. Kata Rasulullah, 3 putra mahkota. Tapi mereka tidak akan berhasil menjadi raja. Lalu siapa yang menjadi raja? Summa tatlu'u rayatun sud min kibalil masyriq. Min kibalil masyriq. Maka muncullah pasukan pembawa panji hitam dari arah timur. Rasulullah berdiri di Madinah, mengarahkan telunjuknya ke timur. Pertanyaannya, telunjuk Rasulullah mengarah ke mana? Mengarah ke mana? Bukan Pak, tapi ke Sentani. Artinya Islam akan tegak dimulai ketika terjadinya banjir darah di tanah Mekah, bahkan di sekeliling Ka'bah. Dan itu pertanda Imam Mahdi sudah ada di tengah-tengah kita. Dan itu terjadi di musim haji dalam prediksi saya. Di musim haji. Berapa bulan lagi musim haji? 1 bulan lagi. Sekarang sudah tanggal 2 Zulqa'dah. Apakah musim haji tahun ini? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Lalu siapa Ustaz kalau beliau memang sudah ada? Lalu siapa saja pasukan yang akan mendampinginya? Akan ada 3 pasukan yang akan mendampingi beliau. Di mana 3 pasukan ini adalah pasukan terbaik di muka bumi yang tidak ada yang bisa mengalahkan, siapapun tidak ada yang bisa mengalahkan. La yarudduha syai'. Tidak ada negara yang bisa mengalahkan mereka. Humul ladina yaqulu lahu Isa ibn Maryam wa yusaffahu wujuhahum. Mereka adalah orang-orang yang Nabi Isa AS nanti turun akan mengusap wajah mereka. Anta min ahlil jannah, inna makadaka fil jannah. Kamu ahli surga, tempatmu di surga. 3 pasukan ini yang berhasil berjuang bersama Nabi Isa AS sampai akhir adalah pasukan yang nama mereka tertulis di surga Firdaus. Siapa 3 pasukan ini? Apakah ada salah satunya dari Sentani? Kita lihat setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah yang satu ini. Ya asrina bi aijundin nashtarik ikhtalana. Ya Rasulullah, jika mereka muncul di zaman kami, ya Rasulullah, dengan pasukan mana kami harus bergabung? Pilihkan untuk kami. Apa kata Rasulullah SAW? Fa'alaikum bisyam. Bergabunglah kalian dengan pasukan Syam. Fa'innal malaikata basitatun aznihati alaih. Para malaikat menaungkan sayapnya, melindungi. Di Syam ada peperangan Bapak. Kemarin di Arab Spring kemarin, Suriah. Perang berkecamuk antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada Ahlul Syam, ada Juyusul Islam. Ada banyak di sana. Ada Syekh Jaulani. Ketika itu sudah masuk waktu zuhur. Kata komandannya Syekh Jaulani, kamu adzan. Lalu dikumandangkan adzan. Allahu Akbar,
Akbar. Azan. Semua pasukan berkumpul. Tapi perang masih berkecamuk. Dodan. Loh, aku bilang pada pasukanku, semua mundur, salat. Kenapa masih ada yang perang? Saya lihat komandan. Begitu dilihat, tidak ada seorang pun komandan. Semua pasukan sudah berkumpul. Tapi saya tidak tahu siapa yang nembak itu. Para malaikat turun. Begitu dilihat, putih semua pasukannya. Mereka sholat, malaikat yang menggantikan. Allahu Akbar, demi Allah. Ini terjadi di bumi Syam. Maka kata Rasulullah SAW, fa'alikum bisyam. Bergabunglah dengan pasukan Syam. Fa'inal malaikat basitatun ajnihatiha alaiha. Para malaikat turun menaungkan sayapnya melindungi mereka. Allahu Akbar. Ini pasukan pertama yang akan membangkitkan Islam, memerangi kekafiran dan kezaliman. Yang Allah akan tempatkan mereka di surga Firdaus. Yang kedua adalah pasukan dari bumi Khurasan. Yakhruju. Bapak Ibu boleh saya minum dulu? Mohon maaf saya tidak minum aqua Bapak Ibu. Dan kalau bisa kalau saya direkam jangan ada produk, nanti Bapak kena ban Pak. Kalau Bapak ada produk yang ditampilkan di meja. Yang kedua, kita minum produk umat Islam. Jangan produk orang-orang yang membenci Islam. Gitu ya. Mulai sekarang kita hijrah produk. Ada banyak produk yang harus kita tahu, di mana produk itu sebagian keuntungannya disumbangkan kepada Yahudi. Lalu Yahudi membelinya menjadi peluru yang menembus tubuh saudara kita. Bom-bom itu adalah dari keuntungan produk yang kita beli. Maka hati-hati, harus tahu produk mana yang harus kita tinggalkan. Jadi mohon maaf Pak, kalau tadi saya simpan ke bawah ya, ini saya sembunyikan. Kalau yang ini saya minum, karena ini tak bermerek. Sorry Pak. Ibu-ibu masih bersama saya? Masih. Gak apa-apa Bu materinya ini Bu. Gak apa-apa Bu ya. Gimana lanjut? Jamaah masih bersama saya? Ini sudah 7 orang muntaber nih. Bapak-bapaknya 5, ibu-ibunya 2. Ustaz menghitung lah, iyalah saya berdiri di sini, duduk di sini. Yang kedua Rasulullah SAW bersabda, yakhruju min Khurasan rayatun sud. Akan keluar dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam. Ini panji hitamnya. Yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dari Khurasan. Di mana Khurasan? Bapak Ibu sebentar lagi tahu nanti. La yarudduha syai'. Tidak ada satu pasukan pun yang bisa mengalahkan mereka. Tidak ada negara yang bisa mengalahkan mereka. Artinya mereka selalu menang. Setiap peperangan mereka selalu menang. Hatta tunsaba bi Ilya, sampai mereka menancapkan panji hitam ini di Ilya. Mana Ilya? Ilya adalah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Siapakah mereka? Pasukan yang kedua dari Khurasan. Inilah pasukan Ashabur Rasul dari Khurasan. But then Afghanistan is in the heart of Khorasan. The Prophet said, when you see a black flags coming from the direction of Khorasan, going on that army has already started. They know it. And that's why they demonize as a terrorist anyone who supports Saddam. We will not let them go. Atau 2007 saya mendapatkan mailing list dan itu dikirimkan tentang adanya satu pasukan di Khurasan yang ternyata Allah siapkan sejak lahir. Sejak lahir mereka dijaga sama Allah sampai mereka tumbuh dewasa. Mereka tidak tersentuh oleh fitnah dunia. Mereka Allah jaga
Hidup mereka adalah mereka dihidupkan dengan Quran dan Sunnah. Makanan-makanan mereka halalan thayyibah. Hafalan mereka hafal Quran, tapi mereka tidak pernah jauh dari kehidupan Islam. Bapak Ibu, inilah mereka, pasukan dari bumi Khurasan. Sekarang mereka sudah pemuda, Bapak Ibu. Ini mereka sedang mengulang-ulang hafalan Quran mereka. Karena mereka rata-rata hafal Quran, target mereka 30 juz. Mereka main kadang sambil baca Quran sama hafalan. Main bola, yang nunggu giliran, yang menghafal Quran. Ya, ketika ditanya, Mas Mukal Karim, ismi Khalid. Khalid. Ya, namaku Khalid. Al-Hafizul Quran? Tobaan, Hafizul Kamilan. Tentu aku hafal Quran. Kam juz'an hafizta minal Quran? Berapa juz kau hafal Quran? Saya hafal 20 juz. Anak SD usia SD kelas 5, kelas 6, SMP kelas 1 hafal 20, 25, 17 paling gede. Sebagaimana jamaah di sini saya yakin pada hafal Quran semua, betul? Bapak Ibu hafal Quran? Hafal berapa juz? Hafal 30 juz apa juz 30? 30 juz apa juz 30? Oh, beda sedikit. Beda sedikit. Yang satu di depan, yang satu di belakang. Jawaban ibadi Allah Subhanahu wa taala, mereka hidup dengan Quran dan Sunnah dan mereka tidak lepas dari hari halalan thayyibah. Inilah mereka. Inilah pasukan yang kedua dari bumi Khurasan. Di saat anak-anak kita gandrung dengan gadget, main game, mereka seperti ini. Inilah cara Allah mempersiapkan bangkitnya Islam di muka bumi. Pasukannya Allah siapkan. Kalau pasukannya sudah ada, berarti pemimpinnya sudah ada belum? Sudah ada. Saya yakin Imam Mahdi sudah ada. Tinggal menunggu saat di mana Allah mengutus beliau sebagai mujadid dan reformis. Bukan Nabi, bukan Rasul. Sudah dua pasukan, dari bumi Syam, Palestina, Suriah, dan dari Khurasan, Afghanistan. Lalu pasukan yang ketiga dari mana, jamaah? Dari mana tadi? Sentani. Yakin gak dari Sentani? Ini kan benderanya merah putih Sentani. Iya kan? Iya, ini Sentani. Mana orang Sentani? Ada nggak? Betul Ustaz, orang Sentani. Ya, saya perlihatkan dalilnya nih. Ini dalil kalau pasukan yang ketiga adalah orang-orang Sentani. Nih, ini saya Muslim, syarah saya An-Nawawi. Bisa dipanjangkan? Bisa. Rasulullah SAW bersabda, Anahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, Sauban mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arda, Tuhanku membentangkan bumi ini untukku. Iya, ya, tapi ini buat ini Pak. Buat ini. Nah, ini. Nanti kalau itu pasti bisa pakai. Iya, ya. Baik, Bapak-bapak. Nah, kata Rasulullah SAW, Muhammad, aku berikan bumi ini untukmu. Aku berikan bumi ini untukmu. Fazawaliyal arda. Lalu Allah membentangkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyarikaha wa magharibaha. Sehingga aku melihat terbentang kekayaannya dari timur hingga ke barat. Wa'atani al-kanzain. Dan Allah memberikan kepadaku dua pusaka. Allah memberikan dua pusaka kepadaku. Pusaka apa? Al-ahmar wal-abyado. Pusaka merah putih. Allah memberikan kepadaku pusaka merah putih. Wa anna ummati sayukuha ma zawalya minha. Dan umatku akan kembali menguasai dunia dari timur hingga ke baratnya. InsyaAllah dengan pusaka merah putih tadi. Amin. Saya tanyakan hadis ini kepada guru saya. 2016, saya sholat subuh di sini. Bersama jamaah umroh plus Aqsa. Ya, Bapak Ibu, tapi kami ke Mesir dulu. Dari Mesir, kami 3 hari di Mesir. Lalu kami ke Nuwaiba melalui, kami ke Jordan. Dari Jordan masuk ke Allenby Bridge. Lalu masuk ke Palestina. 3 hari di Jordan, kami 3 hari di Palestina. Keluar kami 3 hari di Kairo, Mesir, keliling Mesir. Baru kemudian hari itu kami pulang
ke Mekah Madinah melaksanakan umrah untuk jamaahnya. Baik jamaah, suara saya jelas? Wajah saya masih jelas, Bu? Makasih, Bu, makasih. Saya tanya beliau, ini saya Ali Yaqub Al-Abbasi, yang tadi diperlihatkan ketika kami menyerahkan donasi langsung dalam bentuk amplop. Belakangan ini Israel mulai ketat. Dulu kami bisa membuat film untuk menyalurkan donasi, bantuan. Tapi sekarang tidak, Bapak Ibu. Maka terkadang saya menunggu Syekh itu, Syekh, di mana kita bisa bertemu? Aina taskun? Ana fi funduk ya Syekh. Fi Syari' Az-Zahra, Jahra Street. Saya tinggal di Hotel Nasional. Oh, saya tahu hotelnya. Nanti saya ke sana. Jam 1 malam, Pak. Biar Israel, Yahudi tidak mendeteksi saya, kita. Kemudian waktu itu saya ingin memberikan donasi, jamaah ingin melihat Masjidil Aqsa yang terkelupas, mic-nya rusak, Yahudi membom sehingga kaca-kacanya pecah. Kita bantu, kita perbaiki. Masjid kiblat kita yang pertama, kiblat para Nabi dan Rasul. Saya serahkan. Anak-anak yatim, mereka sekolah, butuh biaya, kita bantu. Guru-gurunya kita kasih gaji. Itu yang kita lakukan. Kenapa? Perintah Rasulullah SAW, muliakan Al-Aqsa, muliakan Syam. Karena sebaik-baik manusia imannya di akhir zaman adalah yang mereka berjihad, berjuang, dan memuliakan bumi Syam, Palestina, Masjidil Aqsa. Ini yang ingin kita raih. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah memberikan kemuliaan kepada kita. Amin. Saya katakan, apakah hadis itu berkaitan dengan Indonesia? Kepada beliau, 2017 juga kami berangkat membawa jamaah plus Aqsa umrah. Ustaz Saifullah, kami gantian. Siapa yang menjadi tour guide-nya? Ini Ustaz Saifullah. Giliran saya yang moto-moto dan film kamera. Dr. Yusuf Abu Sunaina, kita tanya juga. Ini Bada Ashar di Masjid Al-Aqsa. Yang ketiga, Dr. Abu Bakar Al-Awabidah, Wakil Ketua Rabitah Ulama Palestin di Yogyakarta 2016. Mereka kita tanya tentang andil Indonesia nanti di saat kebangkitan Islam. Apa kata mereka? Ala kulli biladin min buldanil muslimin al-an al-yawm alladhina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lamma yakhtarkumullah li yasadi hadad din qabla sa'at. Dari semua negara di muka bumi ini yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Tinggal kita. Mudah-mudahan Indonesia, Malaysia, Patani, Moro, dan semua umat Islam Asia bersatu. Dan mereka sudah siap menyerahkan kepemimpinan ke Indonesia. Allahu Akbar. Maka kita lihat Bapak Ibu, apakah betul Indonesia akan memimpin kebangkitan Islam, jamaah? Kita lihat pengaruhnya. Ketika kegiatan-kegiatan solidaritas kemanusiaan dan Palestina digalakan, diwujudkan dengan bersatunya kita meneriakan keadilan di tanah Jakarta, apa yang terjadi jamaah? Kita perhatikan. Inilah yang terjadi. Allahu Akbar. Bapak Ibu, bukan sekedar kumpul, jumlah kita banyak saat itu, tapi lihat efeknya. Ketika kita berkumpul di Jakarta menyuarakan suara keadilan, dunia menyambut kita, Mesir bangkit menyambut seruan kita. Sama mereka mengangkat panji yang kita angkat. Inilah panji hitam. Tunisia bangkit menyambut seruan kita. Belanda bangkit, Jerman bangkit, Belgia bangkit, Australia bangkit. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan menempatkan kita pada posisi yang luar biasa. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin Bapak Ibu kita yang akan membebaskan Palestina? Sudah nggak ada lagi nih suaranya nih jamaah. Oi jamaah. Yakin Indonesia akan memimpin kebangkitan Islam? Baik.
Saya minta 5 menit lagi, boleh? 10 menit lagi? Lupa sampai jam 11 ya? Kabar gembira dari bumi Palestina. Ini adalah anak-anak yatim yang kita biayai. Anak-anak yatim yang rumah mereka hancur. Orang tua mereka syahid-syahidah. Mereka kita biayai untuk menjadi pejuang-pejuang Allah, pejuang-pejuang Al-Quran. Ini Bapak Ibu sekalian. Bersama guru kami, Syekh Abu Rayyan, kita membiayai mereka untuk melanjutkan hafalan Quran mereka dan juga melanjutkan masa depan dan hidup mereka, Bapak Ibu sekalian. Ya. Mereka juga belajar tentang ilmu agama. Tujuannya apa? Untuk mereka menjadi Bapak Ibu SWT, alhamdulillah, di antara mereka sudah ada yang selesai 30 juz. Mereka sudah selesai 30 juz dan mereka sudah menyetorkan hafalan mereka. Ini mereka. Itulah ini harapan kami bisa menguliahkan mereka ke Madinah, Mesir, Mekah, ke mana saja, negara-negara di mana bisa belajar tentang Quran dan tentang ilmu agama, Bapak sekalian. Ya. Kita beri mereka beasiswa, kita beri mereka hadiah. Ini teman-teman kami dari Yayasan Sahabat Al-Jazam Peduli, Bapak Ibu. Dulu kami bergabung di dalam. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. 5 remaja penghafal Quran ini, mereka mimpi bertemu Rasulullah SAW. Ingat, mimpi bertemu Rasulullah adalah karunia. Ya, mimpi bertemu Rasulullah SAW adalah karunia. 5 remaja penghafal Quran di bulan Ramadan 2015, mereka mimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah adalah sosok yang sering dimimpikan untuk memberikan nubuah. Kata Rasulullah SAW, kata mereka, Qad laqaina bi nabiyina Muhammad SAW fi manamin al-latar bariha. Tadi malam kami mimpi bertemu Rasulullah SAW dan Rasulullah bersabda kepada kami. Apa kata-kata mereka? Sama dengan perkataan Syekh, orang-orang mulia yang juga mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Syekh Ismail Azin Al-Yamani Al-Maki. Awal Ramadan kemarin kami bertemu dengan murid beliau di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Syekh Ismail Azin Al-Yamani Al-Maki. Beliau mimpi bertemu Rasulullah SAW. Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani. Beliau berada di samping makam Rasulullah SAW, Raudah. Bersama guru beliau Syekh Utsman. Syekh Utsman mendapatkan kasyaf. Tiba-tiba Rasulullah SAW hadir dalam kasyaf beliau. Dan Rasulullah bersabda kepada mereka di dalam mimpi itu. Rasulullah berlari. Tergesa-gesa. Ya Rasulullah, ibadah anda tusri' ini anda dahib. Ilaina anta dahibun ya Rasulullah. Mana anda akan pergi? Kenapa anda tergesa-gesa ya Rasulullah? Anda dahibun ila Gaza, sa'qatilul yahuda alladziina yaqtulu ummati bi Gaza. Aku akan berangkat ke Gaza Palestina, akan aku perangi bangsa Yahudi yang memerangi umatku di Palestina di Gaza. Kami ikut ya Rasulullah, mereka ikut. Tapi ketika beliau-beliau ini ikut lari bersama Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah diam. Melambaikan tangan ke depan. Marhaban ya junudi, marhaban ya amadi. Selamat datang pasukanku, selamat datang umatku. Ya Allah, subhanallah. Ma'aksara adaduhum man haula, ya Rasulullah. Banyak sekali jumlah mereka. Tidak tahu ujungnya di mana. Siapa mereka, ya Rasulullah? Pasukan yang banyak terlihat oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah ketika ditanya, man haula, ya Rasulullah? Siapa mereka? Rasulullah menyebutkan ini. Apa ini?
Hum ummati alladzina yuhibbuna bisyiddah wa ana uhibbuhum bisyiddah. Mereka adalah umatku yang sangat mencintaiku dan aku pun sangat mencintai mereka. Hum alladzina sayuharrirukum min zulmil yahuda wa yu'aduna al-qudsa ila rihabikum. Mereka lah saudara-saudara kalian yang akan membebaskan Palestina kalian dari Yahudi dan akan mengembalikan Al-Aqsa ke tangan kalian. Allahu Akbar. Jamaah, siap bebaskan Palestina? Siap rebut Al-Aqsa dari Yahudi? Saya tagih siapnya. Tadi kata Rasulullah SAW apa? 3 pasukan ini adalah 3 pasukan yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Nama-nama mereka sudah ada dan salah satunya adalah kita insya Allah Sentani Indonesia. Amin. Asia insya Allah. Jamaah dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya saya tidak pakai mic dan mohon maaf Pak, boleh di pause Pak. Ini penting Pak. Sebarkan. Angkat tangannya. Tangan kanan tauhid. 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 Kalau orang Palestina menyaksikan ini, nangis mereka bahagia, senang menyaksikannya. Biar mereka mendengar dari Sentani ini kita siap. Ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Kami kaum muslimin dan muslimat Jamaah Masjid Al-Falah dari Pasar Baru Sentani, Papua, Indonesia, siap bebaskan Palestina, merebut Masjidil Aqsa dari Zionis Yahudi, laknatullah alaihim. Siri-siri Palestina, siri-siri ya Al-Quds, siri-siri ya Aqsa, biruh, bidam, nabdika ya Aqsa, biruh, bidam, nafdika ya Aqsa. Allahu Akbar. Ditagih nih janjinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita membantu Palestina, Bapak Ibu? Ustadz Randil Hamzah akan menjelaskannya. Silakan Ustadz Randil. Bapak Ibu, sambil Ustadz Randil beragitasi, saya perlihatkan nasib Masjidil Aqsa dan umat Islam Palestina di bulan Ramadan. Betul. Baik Bapak Ibu jemaah melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kajian luar biasa sampai proses kita kepada kita. Alhamdulillah kita berharap apa yang disampaikan Ustaz kita pada malam ini menjadi ilmu baru untuk kita, menjadi hal yang baru yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang bisa membuat kita mendapat giroh keislaman yang terbaru sehingga kita istiqomah dengan agama kita tersebut insyaallah. Bapak Ibu jemaah berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah salah satu materi yang selalu disampaikan oleh Ustaz kita tentang Palestinaan. Bapak Ibu jemaah berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini belum diputar. Nah, Bapak Ibu jemaah berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari kita menyaksikan video yang dibuka sama Ustaz kita, ini adalah video Masjidil Aqsa Palestina dari masa ke masa. Kasih mic aja.
Nah inilah keadaan Masjidil Aqsa, yaitu yang berdoa SWT. Sudah beberapa kali terjadi perombakan yang dari awal yang diperoleh Nabi Adam alaihissalam, diperoleh Nabi Adam alaihissalam, dan berkata dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video ini kita bisa melihat bagaimana kondisi Masjidil Aqsa dari tahun ke tahun sampai ke tahun 2000. Dan Perdana Menteri Yahudi pada waktu itu, Ariel Sharon, dia masuk ke Masjidil Aqsa dengan sepatu yang ringan, maka pemuda-pemuda Palestina pada waktu itu sangat marah dan membuat terjadinya intifada yang kedua pada waktu itu. Inilah kondisi saudara kita ketika ingin masuk ke Masjidil Aqsa. Mereka berhadapan dulu dengan tembakan, dengan senapan, dengan bom dan lain sebagainya, gas air mata. Jika mereka diberi kesempatan untuk sholat di perkarangan Masjidil Aqsa, tapi hanya begini dua Bapak Ibu, hanya dikasih waktu beberapa menit, dan setelah itu mereka dipaksa untuk meninggalkan Masjidil Aqsa. Mereka dipukul, mereka diusir. Inilah keterangan serangan dilakukan tentara Yahudi menangkap orang itu. Inilah bom yang diturunkan berikan tentara Yahudi kepada saudara-saudara yang ada di Palestina. Dengan korbannya Bapak Ibu, baik korbannya dari anak-anak pada waktu itu, Sedang korbannya anak-anak yang tidak berdosa yang tak paham tentang masalah peperangan.
seorang perempuan yang membentuk seorang Islam yang tadi oleh Yahudi. Yang kita lihat di depan ini adalah salah satu aksi damai yang dinamakan mereka dinamakan Masiratul Maudah. Masiratul Maudah atau yang kita kenal dengan demonstrasi damai yang mereka lakukan setiap setelah habis sholat Jumat. Para pemuda-pemudi Palestina yang tinggal di perbatasan kota Gaza, maksud saya, mereka melakukan aksi damai untuk menuntut bahwa mereka ingin keluar dari kota Gaza, tapi mereka disambut dengan tembakan, dengan gas air mata, dan bom dan lain sebagainya. Dan ini kita lihat di Palestina yang sebagian besar menjadi janda karena dinasunai oleh suami mereka. Bapak Ibu, kita sedikit cuplikan video yang didapatkan dari relawan yang ada di Palestina. Bapak Ibu, jangan lupa Allah Taala. Bapak Ibu, alhamdulillah di setiap masjid yang kami datangi masih banyak jemaah-jemaah yang simpati dengan saudara-saudara yang di Palestina. Mereka masih banyak yang ingin bantu saudara yang di Palestina. Bapak Ibu, kami bersama mengajar dan mengimbau Bapak Ibu. Tadi sudah kita mulai Bapak Ibu dengan memiliki cash yang diberikan oleh sahabat-sahabat kami Bapak Ibu dengan berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terkumpul lima kita yang tadi 2.004.000 rupiah. Sekali lagi terkumpul 2.004.000 rupiah. Bagi mohon izin, infak ini kita gunakan untuk operasional dakwah kita dan juga akan kita bagikan untuk saudara yang ada di Palestina. Nah, pertanyaan saya, masih maukah kita membantu Palestina, Bapak Ibu? Masih mau? Bapak Ibu, jangan berikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dengan infak yang kami miliki tadi, kami juga mengajak Bapak Ibu untuk membantu Palestina dengan cara berinfak komitmen atau cara berniat baik. Dan karena saya yakin kita semua punya niat baik membantu Palestina. Betul Bapak Ibu, punya niat baik, tapi terkadang kita masalah kita ada di finansial atau keuangan kita. Nah, dengan cara berniat baik dahulu atau dengan cara berinfak komitmen, kita bisa membantu saudara kita yang ada di Palestina dengan cara yang sangat baik. Kenapa kami dalam Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa ya? Ajarakallah fi ma barakallah fi ma fikum. Sebentar Pak, kita berdoa lagi. Ajarakallah fi ma fikum wa barakallah fi ma fikum. Kenapa kami dalam Bismillahirrahmanirrahim? Ajarakallah fi ma fikum wa barakallah fi ma fikum. Kenapa kami dalam Bismillahirrahmanirrahim? Ajarakallah fi ma fikum wa barakallah fi ma fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallah fi ma atitum wa barakallah fi ma abqaitum. Allahumma barik alaihim wa barik ala amwalihim wa barik ala usratihim wa wasi rizqahum ya Rabb. Allahumma atihim wa ahlahum fursatan ay yazuru al-masjid al-aqsa wa yusalluna fiha ma'al muslimin fil alamin. Allahumma atihim wa ahlahum syafa'atan min al-Qur'anil Karim bal syafa'atan min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syafa'atan min al-syuhada'i Palestina wa min syuhada'i Palestina Indonesia hatta yadkhulul jannata masyafatim ya Allah. Berkailah bapak-bapak ini ya Allah. Alirkan pala sedekah ini mengalir sampai ke surga untuk mereka. Berkailah harta mereka. Berkailah keluarga mereka. Lapangkan rezeki mereka dan harta mereka ya Allah. Alirkan pala sedekah ini mengalir sampai ke surga untuk mereka ya Allah. Untuk orang tua mereka, istri, anak dan keluarga mereka ya Allah. Berikanlah bapak-bapak ini ya Allah. Dan juga keluarga beliau-beliau ini ya Rabbi. Kesempatan berziarah ke Palestina. Salat di kiblat kami yang pertama Masjidil Aqsa, kiblat para Nabi dan Rasulullah ya Allah. Bersama umat Islam dunia. Dan berikanlah mereka dan keluarga mereka syafaat dari Rasulullah SAW. Juga syafaat dari Al-Quranul Karim. Bahkan syafaat dari Al-Quran Palestina Indonesia. Mereka dan keluarga mereka masuk surga karena syafaat-syafaat ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak, ini ada kenang-kenangan dari kami. Ini foto Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan Bapak dan keluarga bisa berziarah ke Palestina. Dan diberikan rezeki karunia untuk bisa berangkat ke Palestina bersama keluarga. Bisa sholat berjamaah bersama umat Islam dunia. Dan Allah berikan kesempatan untuk sujud di sana dan mendapatkan ampunan dari Allah. Sebentar Pak, kita foto.
Insyaallah nanti di akhir acara Terima kasih Pak, barakallahu fikum, terima kasih banyak Pak. Ada Pak dari teman saya kasih barakallahu. Makasih banyak Pak, barakallahu fikum. Makasih banyak Pak. dengan cara mencicil, cara bertransfer, kita tunaikan, kita ansur, kita cicil, insyaallah ketika kita bertahan, ketika kita berazam bertawakal kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menunjukkan bagaimana cara kita menunaikan kebaikan itu. Insyaallah Bapak Ibu, kebaikan kita niatkan kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan caranya bagaimana kita menunaikan kebaikan insyaallah. Ada yang mudah bismillah, 3 juta rupiah yang diterima untuk Palestina, Bapak Ibu? Masih ada? Baik Bapak Ibu, jemaah oleh Allah Subhanahu wa taala, terus kita serukan jemaah 3 juta rupiah insyaallah ada 4 dari kita, orang jemaah kita yang memberikan dari ini insyaallah apa yang kita lakukan pada malam hari ini tidak akan ada nilai-nilainya. Maka demikian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "In tubdu shadaqat fa ni'mahi." Jika kita tampakkan nilai sedekah kita pada saudara-saudara kita, maka itu nikmat. Nikmatnya bagaimana? Kita yang berinfak, kita yang berinfak, rasa nikmatnya saudara-saudara kita menyaksikan niat baik kita, kita mereka termotivasi untuk berinfak, termotivasi untuk berbuat baik, maka yang ada fastabiqul khairat, berbuat kebaikan, Allah hapus kesalahan dalam kita insyaallah. Allah mudahkan dan berkahkan niat baik kita tadi dengan cara Allah membuka pintu jalan menunaikan niat baik kita insyaallah. Sekali lagi Bapak Ibu masih ada 3 juta rupiah yang diterima untuk Palestina. Baik Bapak Ibu jemaah oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kami masih mengajak Bapak Ibu yang ingin berdonasi mungkin saya yakin yang kita banyak ini, saya yakin kita semua punya niat baik untuk Palestina. Namun terkadang bagi kita untuk 3 juta itu sangat berat besar. Baik, berikutnya kami mengajak Bapak Ibu yang ingin berdonasi di angka infak 2 juta rupiah. Ada Bapak Ibu dengan sistem yang sama, kita tunaikan, kita cicil, kita transfer, kan? Kita ansur, insyaallah di angka donasi 2 juta rupiah. Pada Bapak Ibu, bismillah dengan sistem yang sama dan dengan teman-teman yang sama, dengan hadiah yang sama, kami siapkan dan spesial untuk para jemaah, untuk para Bapak Ibu, ayah bunda semuanya yang berniat baik membantu Palestina. Bismillah. Masih ada Bapak Ibu di angka 2 juta rupiah untuk Palestina? Ada Bapak Ibu orang yang pertama 2 juta rupiah untuk Palestina? Baik Bapak Ibu yang mudah nanti kalau ada yang berniat baik di angka 3 juta ataupun 2 juta rupiah ataupun di atasnya boleh Bapak Ibu jemaah berikan konsul pengalat. Kami sudah menyiapkan hadiah spesial dari kami Bapak Ibu jemaah pengalat. Tak akhir Bapak Ibu, sebelum kita tutup dengan doa dari Ustaz kita, kami masih mengajak Bapak Ibu yang ingin berdonasi, berinfak untuk Palestina dengan sistem dan cara yang sama. Bismillah, di angka infak 1 juta atau 500.000 rupiah, 1 juta atau 500.000 rupiah, dan kami menyiapkan hadiah spesial berupa syar perjuangan Palestina Indonesia. Bismillah, ada Bapak Ibu 1 juta atau 500.000 rupiah, boleh tidak? Silakan Bapak Ibu bagi silakan insyaallah. Barakallahu fikum yang berniat baik di angka 1 juta atau 500.000 rupiah, kami persilakan untuk maju ke hadapan. Kita tunjukkan yang baik kita tunjukkan bahasa empati kita kepada saudara kita yang di Palestina. Dengan cara ini, saya yakin. Boleh sebelah sini Pak, betul boleh. Mohon maaf saya kalungkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fi ma atitum wa barakallahu fi ma abqaitum. Ya, baik. Mohon maaf Pak, kami kalungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fi ma atitum wa barakallahu fi ma abqaitum. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Pak. Ajarakallahu fi ma atitum wa barakallahu fi ma abqaitum. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fi ma atitum wa barakallahu fi ma abqaitum. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya kalungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fi ma atitum wa barakallahu fi ma abqaitum. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fi ma atitum wa barakallahu fi ma abqaitum. Maaf saya kalungkan mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fi ma atitum wa barakallahu fi ma abqaitum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik alaihim wa barik ala amwalihim wa barik ala usratihim wa basir rizqahum ya Rabb. Allahumma atihim wa ahlahum fursatan ay yazuru al-masjidil aqsa wa yusalluna fiha ma'al muslimin fil alamin fi qiblatina al-ula hadi qiblatil anbiya wal mursalin. Allahumma atihim wa ahlahum syafa'atan minal Qur'anil karim wa syafa'atan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syafa'atan min ahli min syuhada'i Palestina wal Indonesia hatul jannata syafa'at ma'a syafa'atihim ya Allah. Berkahilah bapak-bapak dan bunda ini ya Allah. Berkahilah mereka ya Allah.
Alirkan pahala sedekah ini mengalir sampai ke surga untuk ya Allah. Untuk suami istri mereka juga ya Allah. Orang tua mereka, keluarga, anak-anak mereka ya Rabbi. Lapangkan rezeki mereka ya Allah. Berikan mereka dan keluarga mereka kesempatan berziarah ke Palestina ya Allah. Salat di Masjidil Aqsa kiblat kami yang pertama ya Allah. Kiblat para nabi dan rasulmu. Berikanlah mereka dan keluarga mereka syafaat dari Rasulullah SAW. Juga syafaat dari Al-Quranul Karim dan Ahlul Quran Palestina Indonesia. Mereka masuk surga karena syafaat ini. Amin amin ya Allah. Amin. Boleh kita foto sebentar Pak untuk kami? Bang? Sulit? Sebentar Pak. Nanti difotokan. Terus saya sebelah sini. Boleh Bunda kita foto sebentar? Baik Bapak Ibu jemaah, barangkali nanti ada yang ingin berinfak atau donasi, tapi takut maju nanti hatinya berkata lain, atau takut dikatakan riak. Terima kasih Bunda, Allah balasan lebih besar lagi. Terima kasih banyak. Semoga Allah balas dengan balasan lebih besar. Mudah-mudahan diberikan kesempatan untuk berziarah ke Palestina. Bisa berangkat bersama kami.